kepada kita semuanya ya, yang kita pegang. Pertama ya, di dalam media sosial ada 6 jenis media sosial. Di antaranya ada layanan blog. Nah, setelah itu ada layanan jejaring sosial. Setelah itu ada layanan blog mikro ya, microblogging ya. Lalu layanan berbagi media, media seperti media live streaming gitu ya. Layanan forum ya, artinya grup-grup ya. Dan yang terakhir layanan kolaborasi ya, artinya join network. Nah, yang pertama nih menjadi acuan bagi kita pentingnya zaman sekarang dalam menggunakan media sosial, artinya jangan sampai kita tertinggal oleh teknologi yang terus sekian hari terus berkembang. Apa sih yang maksud di layanan blog? Ya, ini kembali kepada konsep untuk diri kita. Ketika Bapak melayangkan sebuah pertanyaan, silakan dijawab nanti. Pertanyaannya adalah, ya, bagaimana diri kita bicara diri kita ya, diri kita mampu dan bisa terkenal atau mampu dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ya, bagaimana caranya diri kita? Kalau Bapak sebut ya, bagaimana caranya Ferry atau Adis gitu ya, atau di sini ada siapa lagi nih, banyak ya, ada Noah ya, Nona, Widya, ada Intan, ada Citra dan lain sebagainya ya, teman-teman yang hadir. Bagaimana caranya kalian dikenal oleh masyarakat? Kalau secara zaman dahulu para orang tua atau zamannya Bapak orang ya, dikenal oleh masyarakat harus ada ilmu yang dimiliki untuk disampaikan. Istilah bahasanya, kebetulan kita dari jurusan agama Islam, tentu ketika kita dikenal oleh masyarakat disebabkan karena kita punya skill yang dimiliki oleh diri kita untuk disampaikan masyarakat. Di antaranya adalah terkaitnya ilmu agama, maka kita sampaikan melalui mimbar-mimbar, dari pengajian, dari ceramah-ceramah yang kita sampaikan, mengenal diri kita. Ya. Namun pertanyaannya saat ini adalah, apakah kalian sudah terkenal? Apakah kalian sudah dikenal? Dan jika memang belum terkenal dan belum dikenal, pertanyaannya mudah. Pertanyaannya simple. Bagaimana caranya agar kalian dikenal dan terkenal? Silakan dijawab. Silakan. Kalau tidak ada jawaban, maka Bapak akan tunjuk di antara kalian untuk dipaksa menjawab. Mas Tur Alwi, silahkan menjawab. Bagaimana Mas Tur Ali mampu dikenal atau bisa dikenal oleh masyarakat luas? Kalau gini ya, kalau apa istilahnya media klasik itu berarti kita dikenal oleh masyarakat di sekeliling kita, di daerah kita atau kampung kita saja. Kalau kita menggunakan metode mimbar to mimbar atau pengajian atau ceramah gitu ya, atau menjadi ketua RT begitu ya, atau menjadi ketua panitia, paling kita dikenal hanya kalangan gitu. Namun itu kalangan secara lokal ya, syukur-syukur sudah dikenal. Nah, apalagi sekarang zamannya media sosial. Nah, menjadi pertanyaan yang luar biasa dan menjadi PR dan keharusan bagi diri kita agar kita dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya setaraf nasional, namun internasional, begitu kan? Dengan apa? Dengan memanfaatkan atau menggunakan media sosial ini. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya agar kalian dikenal dan apa istilahnya masyarakat mengenal kalian? Silakan Mas Tur Alwi, ada ide? Ada jawaban Mas Tur Alwi? Mas Tur Alwi, silakan jawab. Bagaimana Mas Tur Alwi dikenal oleh masyarakat? Kalau misal di bidang dakwah gitu Pak, misal kita bisa qori gitu di setiap ada acara pengajian, nah di situ kita tampil. Ya, jadi kita punya kemampuan qori, setiap pengajian kita menjadi qorinya ya gitu ya. Itu klasik. Klasik itu berarti kita secara langsung
bertatapan kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, kita sedang berbicara terkait masalah penggunaan media sosial, sehingga media sosial bagaimana caranya Alwi atau teman-teman lain ini bisa dikenal dan bisa terkenal dengan memanfaatkan dunia digital zaman sekarang, diantaranya adalah media sosial. Bagaimana caranya? Membuat Neng ke sana, silakan dijawab daripada ngelama. Saya, Pak. Bapak Neng. Oke, Ya. Ruslan. Bapak maaf izin menjawab ya. Mau jawab, siap. Mungkin ya Pak, apa sih misalnya nih punya kemampuan kerajinan tangan misalnya. Nah, kita videoin apa aja yang kita buat, terus kita upload di sosial media kita, entah itu ya Instagram, Twitter dan sebagainya kayak gitu. Baik. Itu dari media sosial berupa video ya. Artinya berarti kita harus punya konten-konten, begitu ya. Dan konten itu harus menarik, dan itu sedang kita rancangkan dalam tugas kelompok kalian. Oke, satu. Yang lain, barangkali ada jawaban lain? Tambahan? Boleh, Pak. Silakan. Saya, Pak. Silakan, ayo. Oh ya, siapa dulu? Saya dulu atau? Haikal, boleh. Adis. Oke. Ini kan tadi pertanyaannya konteksnya tentang terkenal, enggak ditanya tentang terkenalnya karena apa. Untuk zaman sekarang kan yang namanya ibarat orang yang terkenal tuh kalau memang mau nekat itu akan mungkin lebih mudah. Ibarat orang bikin konten yang unik ataupun yang aneh ataupun yang mainstream, dengan begitu pun dia bisa tiba-tiba terkenal. Seperti kemarin kan banyak akhir-akhir inilah ataupun selama medsos ini sudah mulai populer, yang namanya orang ingin terkenal atau bahasa sekarang itu viral ya. Tinggal bikin hal-hal yang aneh aja. Buat yang aneh-aneh gitu ya. Yang buat yang aneh beda lagi. gitu, yang beda dari yang lain. Entah itu mungkin kontennya positif ataupun negatif. Pertanyaan Bapak adalah bagaimana Haikal? Ya, bagaimana Haikal bisa mampu saya pribadi nih dikenal gitu ya. Nah, artinya berarti pertanyaan ini adalah jawabannya adalah sebuah strategi kalian agar diri kalian itu bisa dikenal. Contoh nih begini, Bapak berikan gambaran terlebih dahulu deh. Kalian ini kan mahasiswa, betul? Dan ada juga sebagian kalian sebagai seorang mahasiswa, ada juga sambil kuliah, sambil menjadi seorang guru, menjadi seorang pekerja di salah satu perusahaan, atau menjadi seorang wirausaha. Nah, maksudnya adalah bagaimana diri kalian, para pekerja, diri kalian yang sedang menjadi pekerja, menjadi wirausaha, menjadi seorang guru, plus menjadi seorang mahasiswa dikenal oleh masyarakat, begitu. Bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan dunia media sosial ini. Tadi udah jawabannya. Ya, dengan membuat konten berupa video. Nah, ini Haikal, sekarang Bapak tanya, gimana caranya tuh supaya masyarakat kenal sama Haikal? Mau buat yang aneh-aneh? Merubuhin rumah orang, gitu contohnya. Ibaratnya bisa jadi, Pak, ini kan pengibaratannya. Iya. Kalau makanya mungkin ide kreatif muncul dari gitu kan. Ya, baik. Untuk saya pribadi, ibaratnya jika memang minat untuk ingin membuat diri sendiri itu terkenal, ya saya ada beberapa misi, mungkin juga ini memang belum terlaksana. Saya berencana membuat ibarat channel video, dan itu berkaitan dengan hobi saya. Apa itu? Yang nanti akan saya mungkin share. Seperti apa tuh hobinya? Boleh disampaikan gitu, barangkali untuk bisa menjadi inspiratif bagi teman-teman yang lainnya. Mountain traveler, Pak. Nah, apa? Mountain traveler. Travelers ya, oke. Ya, Pak. Travelers atau semacam kayak hiking atau climbing gitu ya. Ya, semacam itu. Mountain ya, naik gunung berarti. Travelers ya, yang suka jalan-jalan ke gunung nih. Oke, next. Ini artinya hobi-hobi ini bisa diviralkan oleh kalian ya, sehingga kalian mampu dikenal. Oke, satu orang lagi Bapak minta. Laki-laki atau perempuan silakan. Satu orang lagi. Bapak minta jawabannya. Bagaimana caranya diri kalian bisa dikenal? Yang bikin terkenal itu, Pak.
Dikenal, minimal dikenal. Kalau terkenal kalian harus jadi artis dulu lah. Punya personal branding, Pak. Oke, personal branding artinya menciptakan sebuah personal branding ya, sehingga ada icon yang dimiliki oleh kalian yang menjadikan akhirnya brand gitu ya. Bagus, ini luar biasa ya. Tinggal secara apa istilahnya cara teknisnya itu seperti apa. Nah, disinilah yang kita akan bahas satu persatu gambarannya, karena setelah Bapak tanya dengan pertanyaan yang simpel saja kita masih bingung nih, padahal gampang saja ya. Di sini sudah ada jelas ada 6 jenis media sosial yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan, begitu pun kita bisa manfaatkan. Di antaranya satu ada layanan blog ya. Pertanyaannya adalah apa sih layanan blog itu? Nah, layanan blog ini adalah sebuah media yang menyediakan ya apa istilahnya free ya. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah informasi ya, terkait apa? Bebas ya, terkait apakah tentang diri pribadi, tentang bisnis, tentang ilmu pengetahuan, atau apa namanya streaming yang kalian miliki, baik itu terkait masalah tips dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan salah satunya agar kalian mampu dikenal dan dikenal oleh masyarakat luas, baik itu di media sosial, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Standarnya tidak dibatasi, bisa lokal bahkan internasional. Ya. Nah, bagaimana sih maksudnya layanan blog ini nih? Begini, harapannya adalah kita ini kan seorang mahasiswa, bahkan ada di antara kita juga seorang wirausahawan, dan ada juga seorang karyawan, bahkan juga ada seorang yang punya hobi gitu, di antaranya tadi Haikal travelers gitu ya. Supaya kita dikenal ya, di antaranya tadi ada jawabannya Pak, buat konten begitu melalui video, betul memang. Yang artinya konten yang menarik dan mampu mengambil daya tarik masyarakat sehingga ia mau melihat dan apa istilahnya tertarik terhadap apa yang kita sajikan. Namun kalau berbicara video itu menjadi track record sebetulnya ya. Namun berbeda hal ketika kita ciptakan track record kita ya. Track record kita itu berupa sebuah blog, yang dimana blog ini adalah media untuk meluapkan aspirasi ya, baik itu berupa tulisan ataupun berupa apa namanya video tadi begitu. Yang dimana tujuannya begini, kalau pertanyaannya adalah pertanyaan bagaimana kita mampu dikenal, sehingga untuk dikenal masyarakat kita harus memupuk atau menanam, memperkenalkan diri kita terlebih dahulu melalui layanan blog ini gitu ya. Baik itu kita luapkan ide kreatif kita melalui tulisan gitu, lalu kita upload di beberapa blog yang menyediakan free blog begitu ya, blog yang gratis begitu, sehingga kita mampu dikenal di masyarakat luas. Terkenalnya kita tidak secara instan, maunya ya hal-hal yang viral atau hal-hal yang misalnya pro kontra, itu akan viral. Namun yang kita harapkan, kita adalah seorang mahasiswa yang dimana tujuannya adalah ketika kalian lulus dan menjadi seorang mahasiswa, tidak hanya yang kita harapkan kalian mendapatkan ijazah dan predikat bagus atau mendapatkan apa itu titel sarjana, bukan, melainkan adalah yang diharapkan ketika kalian menjadi seorang wisudawan atau sudah memiliki titel sarjana, kalian memiliki track record yang tidak diragukan, memiliki skill kemampuan di bidang yang kalian fokuskan, atau memiliki keahlian di luar bidang yang kalian miliki seperti hobi ya, atau ilmu-ilmu di luar daripada apa istilahnya pembelajaran. Nah, itu bagaimana caranya? Tanamkan dari sekarang ya, buat ya plan atau strategi dari sekarang, ciptakan bagaimana masyarakat mengenal kita ya, di antaranya adalah menggunakan atau memanfaatkan layanan blog ini. Contohnya ya, sebagaimana ini apa istilahnya itu ada sebuah apa
bukan kisah ya, namun realita nyata bahwa perlu kita ketahui, kita pada dasarnya kita dipantau. Kita itu sedang dinilai oleh siapa? Oleh stakeholder, oleh orang-orang yang sedang menanti kita, begitu ya. Contoh, kita ini kan dari program ekonomi syariah. Barangkali nanti ada yang mengambil konsentrasi perbankan syariah dan ada yang mengambil konsentrasi zakat dan wakaf. Maka institusi-institusi layanan-layanan ataupun bidang-bidang di seperti perbankan ataupun Jiswap dan lain sebagainya, ya, itu pada dasarnya sedang menunggu kita, ya, sedang memantau kita, bahkan sedang mencari dan apa istilahnya, merekod diri kita, ya, apakah ini dia di bidang atau tidak. Nah, sehingga dari sanalah kita harus membangun diri kita. Bagaimana caranya? Pupuk dari sekarang, ya. Dan bagaimana meluapkannya? Nah, meluapkannya adalah, ya, kita punya kemampuan di bidang ilmu ekonomi, maka buatlah konten-konten, buatlah tulisan-tulisan yang terkait kepada keahlian kita melalui blog ini, baik sifatnya itu pribadi, gitu ya, di sini ada, ataupun secara profesionalisme, nanti hobi-hobinya, kemampuan-kemampuan yang di luar daripada skill keilmuan kita, ya. Nah, itu diluapkan mulai dari sekarang. Buatlah jati diri kalian, buatlah CV atau hal-hal yang memperkenalkan diri kalian. Contoh, katakan Ruslan Abdul Ghani, ya, seorang wirausahawan, katakan begitu. Sedang kuliah di Pelita Bangsa jurusan ekonomi syariah, ya. Dan setiap ada ilmu atau ide, masukkan ke sana di dalam blog kalian, yang artinya akan menjelaskan tentang blog pribadi Anda, gitu ya, pribadi Ruslan. Nah, ketika Ruslan menceritakan, Ruslan meluapkan inspirasinya ke dalam tulisan yang ada di dalam blog itu, dan itu akan menjadi track record. Ya, track record itu artinya rekam jejak kalian selama kalian menjadi mahasiswa itu sampai ke lulusnya nanti, apa saja yang kalian telah tanamkan dan kalian telah buat. Begitu maksudnya. Ya. Sekarang mumpung semester 1, ya, semester 1 sudah punya kreativitas apa saja, ya, tentang diri kalian sudah kalian sampaikan. Ternyata kalian juga selain mahasiswa, kalian juga berkembang atau tergabung di dalam sebuah organisasi yang kalian ikuti, katakan begitu. Plus juga kalian menjadi seorang wirausahawan, atau kalian juga sedang bekerja di satu perusahaan, begitu. Atau kalian sedang mengajar di salah satu institusi pendidikan, begitu. Ceritakan segala sesuatunya di dalam media sosial yang kalian miliki, diantaranya adalah blog. Kalau blog ini kan gratisan, syukur-syukur kalian punya website pribadi, gitu ya. Buat website haikal.com, nah, semua isinya tentang diri kamu, atau ada manfaat yang kamu sampaikan, begitu. Tips cara makan yang bagus, gitu ya. Tips cara masak, atau tips supaya kagak ngantuk dalam perkuliahan. Nah, itu hal-hal yang berbau istilahnya manfaat yang akan menjadi nilai value yang tinggi bagi diri kalian. Sehingga nanti ketika kalian akan menghadapi atau akan lulus, itu kalian tidak perlu lagi mencari sesuatu, dalam tanda kutip, mencari sesuatu yang dapat menghasilkan, atau mencari pekerjaan, atau mencari di bidang keahlian kalian. Tidak perlu lagi. Dengan sendirinya orang-orang itu akan menarik kalian dan mengambil kalian, bahkan menawari kalian. Ya, asalnya mereka berkompetitif untuk mengambil kalian karena kalian memiliki kelebihan selain daripada mahasiswa, namun memiliki keaktifan dalam pengembangan keilmuannya, dalam organisasi, dalam wirausaha, kinerjanya juga bagus. Itu direkod dan dilihat daripada rekam jejak yang kalian telah bangun di dalam media sosial. Begitu. Jadi para stakeholder ini sekarang memantau kita semuanya. Bagaimana istilahnya Haikal ketika menjadi seorang mahasiswa. Nah, itu akan direkam, itu akan dilihat, dipantau. Gitu ya. Sehingga ketika kalian sudah menjabat seorang sarjana S1,
ya, dan memiliki ijazah, nah, kalian akan dikejar-kejar, ya gitu. Nah, inilah pentingnya kita memperkenalkan diri kita kepada masyarakat. Nah, salah tanda kutip berarti kita harus memupuk dari sekarang, ya. Apa saja sih jenis blog yang perlu kita masukkan ke dalamnya? Ya tadi sudah dijawab, misalnya video, konten-konten apa saja yang menarik, ya apalagi berhubungan dengan ilmu yang kalian miliki, wah luar biasa sekali. Ya, yang pertama adalah ada blog pribadi, buatlah blog pribadi kalian, diantaranya ada tulisan itu sangat bebas sekali, kontennya juga bebas, mau berbicara tentang diri kalian, terus kebiasaan kalian, kalau kuliah itu bagaimana, atau punya hobi seperti apa, begitu keahlian apa saja yang kalian miliki itu dicantumkan di dalamnya. Atau juga kita bisa memanfaatkan untuk memperkenalkan tentang keahlian diri kita, blog profesional artinya yang memiliki kalian menerbitkan diri kalian yang dimana kelebihan itu tidak dimiliki oleh orang lain, begitu. Nah itu bisa, dan itu ditanamkan dari sekarang. Dan yang lebih penting lagi ya kalau disertakan dengan kalau kita punya usaha, punya bisnis, ya, ataupun kita menjadi ingin mengembangkan usaha kita, ya ini pun kita bisa masukkan ke dalam blog kita, begitu. Nah, konsep seperti apa? Memang itu blog sudah jadi, nah layanan blog maka kita bisa menggunakan layanan berjaring sosial, yang artinya apapun yang sudah kita upload, ya, secara kontinu gitu ya. Apakah setiap seminggu sekali, 2 hari sekali, atau sebulan sekali, yang penting kontinu sampai kalian lulus, begitu kan. Jadi rekam jejak itu tercatat. Oh, aktif sekali kalian, gitu kan. Sehingga dari situ kalau sudah terbentuk itu, maka layanan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, apalagi WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya itu ini bisa dimanfaatkan, di-sharekan apa-apa yang kalian telah upload di dalam blog kalian, masukkan ke dalam layanan jejaring, begitu. Dan lebih besar lagi kepada layanan blog-blog mikro yang artinya di dalamnya ada terbentuk sebuah forum, layanan forum, begitu ya. Di berbagai forum masuk ke dalamnya, sehingga dari sanalah ilmu kalian akan bermanfaat dan kalian pun akan meningkat secara value keilmuan, value keahlian, value skill, kemampuan. Nah, di situ. Nah, itu intinya berarti apa? Kembali kepada sini, ya. Kembali kepada blog atau tempat media untuk mengungkapkan aspirasi. Pertanyaannya adalah kayak gimana sih, Pak? Ya, gitu ya. Ada nggak blog-blog yang free? Kalau yang kalimat blog ini berarti kan kita bicara tempat, ya, wadah. Kalau mau buat sendiri, ya kita buatlah yang .com, .coid, .net, ya, dan lain sebagainya. Artinya kita harus menciptakan web sendiri. Ya, apakah kalau kita punya toko online ferry, toko online mastur, nah gitu. Itu salah satunya. Gitu. Ini untuk menciptakan sebuah media bisnis berarti masuknya ke dalam kategori. Nah, kalau blog bagaimana? Nah, di Bapak sebutkan ya ada beberapa blog yang memiliki free atau gratis. Di sana ada boleh kalian membuka atau mendaftar ya untuk menciptakan sebuah blogger web gratisan yang ngeblog begitu ya, bukan ngeblog, bukan ya, ngeblog. Di antaranya ada blogger ya, blogger.com, silakan dicatat, ada blogger.com atau biasa dikenal dengan blogspot.com. Ada juga wordpress.com gitu ya. Ada juga multiply.com, ada juga kompasiana.com ya, atau website.site gitu ya. Dan itu tersedia semuanya free, yang artinya tempat di mana kita mencurahkan apapun yang ada di dalam benak pikiran kita. Ya. Isinya apa? Bebas ya. Baik itu tadi video, baik itu ilmu pengetahuan, baik ide kreatif atau skill kemampuan atau hobi yang kita sedang jalankan. Ya, sehingga dengan tujuan apapun yang kita upload, apapun yang kita tanamkan di dalamnya akan menjadi rekam jejak kita. Sehingga dengan harapan ketika kita telah menyelesaikan perkuliahan, kita memiliki nilai value yang mampu mengalahkan kompetitif yang ada di sekeliling kita. Karena dalam dunia ini
pasti akan ada yang namanya kompetitor, pasti ada. Namun kalau kita sudah pupuk dan mulai dari sekarang, nah insya Allah kompetitor itu akan kalah dengan sendirinya. Karena kita bukan mencari nantinya, melainkan kita akan dicari. Gitu. Ya. Nah, makanya barangkali kalian punya pengalaman, kenapa sih Pak waktu saya lulus sekolah nyari kerja susah banget gitu ya. Karena apa? Karena para interviewer ya, ketika kalian di interviewer ini nggak tahu diri kalian, di mana kalian punya kemampuan, di mana kalian punya kelebihan, di mana ilmu yang kalian mumpuni, nggak tahu. Coba kalau seandainya ya dulu ketika sekolah kalian membuat track record yang bagus ya, ketika kalian sekolah juara A, juara B, setiap tugas bagus hasilnya, lalu kalian informasikan ke dalam masyarakat secara luas begitu, baik itu dengan cara media klasik atau media digital ini. Nah, barangkali ketika kita lulus sekolah, ya bukan barangkali lagi nih, realita nyatanya akan jauh lebih mudah. Begitupun saat ini kalian menjadi seorang mahasiswa. Maka layanan blog ini coba kita manfaatkan dan gunakan mulai dari sekarang. Strateginya ini sudah terbentuk, tinggal di-share dan disebarluaskan ke beberapa media-media lainnya, baik itu layanan forum begitu kan, banyak sekarang layanan forum seperti zaman dulu kan, layanan forum seperti ada Kaskus, ada Cumi-Cumi, ada apalagi ya forum itu ya modelnya itu banyak ya, MKL ada juga begitu. Dan itu artinya intinya dari sini, maka bentuklah diri kalian dari sini terlebih dahulu. Ya, sampai di sini paham? Ya, gambaran ya. Jadi sekali lagi Bapak tekankan dan harapkan apapun yang kalian miliki saat ini, ide-ide apapun luapkan, keluarkan, curahkan di dalam layanan blog ya, layanan blog, sehingga ini menjadi poin penting sehingga kita mampu dikenal oleh masyarakat. Hanya lagi-lagi kebetulan memang kita adalah mahasiswa ekonomi syariah, maka berpikirlah yang sekiranya mampu mengandung manfaat dan ilmu pengetahuan di dalamnya. Ya, jenisnya bebas, yang penting jangan sampai kepada hal-hal yang berbau mudorot. Pingin viral, pingin dikenal oleh masyarakat, kita membuat kelakuan-kelakuan yang tidak memiliki akhlak sama sekali. Nah, ini itu kalau yang model-model begitu mah cepat viralnya, cepat terkenalnya, namun tidak bisa menjadikan sebuah contoh dan tidak bisa diukur, atau istilahnya nilai value-nya bukan malah meningkat, melainkan akan menurun, gitu ya. Artinya kita berarti memiliki rekam jejak yang cacat atau buruk, itu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis blog, baik itu blog pribadi, blog profesional, ataupun blog bisnis. Ya. Oke, sekarang Bapak ingin tanya, di antara kalian ada nggak saat ini yang sedang menjalankan sebuah usaha? Silakan jawab. Ada nggak di antara kalian yang sedang menjalani sebuah usaha? Baik usaha skala mikro ataupun skala makro. Ya, usaha yang sifatnya kecil ataupun sifatnya besar. Jadi besar itu sudah apa istilahnya go nasional, bahkan go internasional, luar biasa itu, gitu ya. Atau punya proyek-proyek yang besar begitu ya, sehingga kalian bisa dikenal dan mampu masuk ke dalam tahapan-tahapan institusi besar seperti pemerintahan ya, ataupun perusahaan-perusahaan. Nah, itu boleh, silakan di-share. Ada nggak di antara kalian yang sudah memiliki sebuah bidang usaha atau ya sebuah pekerjaan yang kalian miliki secara pribadi begitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Atau juga silakan di-sharekan bagi kalian yang sedang menjadi seorang pengajar atau guru gitu ya. Ya boleh di-sharekan. Silakan. Ada? Mana suaranya ini? Ayo, Bapak perlu interaktif dan komunikasinya kalian. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Taruk, Humam, Rai, Ois, Rahayu, Hasbi. Ayo, mana suaranya ini? Ayu Lesya, Oktavia Sari, Naim, Rahmat. Ayo, suaranya mana ini? Lutfi. Ada, Pak.
Ayo Rahmat, monggo Ma, Rahmat. Kalau Ayo Man, pekerjaan ada nggak di antara kita ini yang sudah menjadi ya istilahnya bukan hanya sebagai mahasiswa saja, namun ada aktivitas di luar daripada mahasiswa, ada nggak? Ada Saya, apa Pak, yang ada. telah kalian Saya, lakukan Pak. di dalamnya? Oke, silakan Rahmat. saya Lutfi, Pak. Oke, Rai Sena. Pak. Ayo, Saya, Pak. siapa ini? Siapa Rai atau Lutfi. orang ini siapa ini? Lutfi. Lutfi, Pak, Lutfi. Silakan aja Lutfi. Kalau pekerjaan di suatu lembaga semi pemerintah itu bisa, Pak. Iya, Seperti silakan di bebas. Basnas. Kita di sini Bapak ingin tahu saja, artinya share pengalaman kita dan bahkan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya menjadi sebuah ide yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Gitu. Ya, jadi saya akan melakukan saya, Pak, di suatu lembaga yaitu di Basnas Kabupaten Bekasi. Apa itu? Basnas. Oke, Basnas. Nah, luar biasa ini. Gimana tuh? Artinya kita berkecimpung di Basnas ya? Iya, kita setiap hari bekerja di Basnas. Nah, ini menarik nih. Kebetulan memang berarti Rai sedang berkecimpung di Basnas ya. Nah, coba share. Oh iya, Lutfi lupa. Ya, Lutfi di Basnas. Coba di-sharekan apa yang dilakukan kamu di dalam institusi Basnas ini? Jadi saya melakukan suatu kegiatan di situ dengan cara saya bagian dari pengumpulan dan pendistribusian. Oke, ya. Jadi tugas saya itu sebagai bagaimana caranya kita memberikan atau mensosialisasikan pada masyarakat zakat itu seperti apa. Nah, betul. Menanamkan rasa cinta zakat kepada masyarakat gitu, Pak. Nah, ini berarti kan saat ini Lutfi sedang fokus bagaimana ini masyarakat mengenal Basnas satu ya. Lalu bagaimana menanamkan masyarakat untuk cinta terhadap zakat, artinya sudah tidak bingung lagi kemana harus membayar, berapa yang harus dikeluarkan dan kapan waktunya, gitu. Artinya perlu sosialisasi. Nah, dari situ berarti kan ada strategi, betul ya? Ada strategi. Nah, maka strategi Basnas apa yang dilakukan oleh Basnas? Jadi strategi Basnas itu salah satunya kita menyampaikan acara UPJ seperti itu, Pak. Kerjasama seperti UPJ. Oke, kerjasama terhadap UPJ seperti yang kita laksanakan ke tiap masjid ataupun di instansi pemerintahan. Jadi kita itu punya UPJ di suatu instansi pemerintahan seperti surat edaran Bupati tahun 2016 itu tentang PNS di kawasan Kabupaten Bekasi harus zakat 2,5%. Ya, oke. Nah, berarti kesimpulan dari sini adalah ketika kita sebagaimana contoh ya, contoh yang sampaikan tadi Lutfi di Basnas, bagaimana caranya Basnas dikenal oleh masyarakat, lalu bagaimana masyarakat agar cinta terhadap zakat dan bahkan tidak perlu lagi ragu untuk mengeluarkan zakatnya gitu, dan sudah paham berapa jumlahnya dan kapan waktunya. Nah, berarti ada strategi yang dikeluarkan oleh Basnas ya, dan begitupun mungkin ada pula poin-poin atau fokusnya Basnas untuk apa saja dalam pengelolaan dana yang diterimanya, kan begitu. Nah, contoh ini coba kita implementasikan dalam diri kita. Tujuan Basnas itu apa sih? Untuk agar dikenal oleh masyarakat dan memiliki kepercayaan masyarakat dan tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya uang yang dikelola oleh Basnas memang untuk masyarakat, untuk umat, untuk maslahat, kan begitu ya, sehingga mampu bermanfaat. Nah, begitu pun diri kita gitu. Jangan sampai kita selaku mahasiswa hanya santai-santai saja, hanya mengikuti alur bahwasanya saya diberikan tugas maka kerjakan, yang penting masuk kuliah, yang penting absen. Nah, jangan sampai seperti itu, melainkan adalah coba kita kembangkan apa yang kita miliki, kita luapkan terhadap
kebetulan kita sedang membahas media sosial, maka kita gunakan, manfaatkan media sosial untuk pengembangan diri kita. Di antaranya adalah malam ini, ya, teori malam ini, ya. Nah, oleh karena itu, ya, semua paham ya teman-teman ya, maksud yang Bapak sampaikan. Oleh karena itu, harapan Bapak dan akan menjadi sebuah bukan sebatas harapan, namun menjadi sebuah kenyataan, ya. Coba mulai saat ini, ya, sampai nanti pertemuan terakhir, ini akan menjadikan sebuah tugas individu kalian, ya. Ini menjadi tugas, ya, karena apa? Bapak menilai dan melihat menjadi sebuah hal yang penting, menjadi sebuah hal yang penting yang kalian akan rasakan di kemudian hari, ya. Ya, tugasnya adalah secara individu lagi membuat atau menyediakan layanan blog untuk kalian masing-masing. Isinya boleh bebas, ya. Intinya adalah untuk menciptakan track record, rekam jejak, ya, rekam jejak yang kalian lakukan, yang kalian sedang jalankan saat ini, ya. Wabil khusus apalagi kalian seorang mahasiswa yang mudah-mudahan ya, dengan menciptakannya rekam jejak saat ini mampu menjadi daya saing kepada orang-orang yang di luar sana, dan kualitas kalian, value nilai kalian jauh lebih tinggi, ya, lebih bernilai karena kalian memiliki kelebihan dan kemampuan yang sudah dilihat oleh banyak orang melalui media sosial ini, ya. Sampai di sini kira-kira paham? Ya. Kalau memang sudah paham, Bapak akan cek selalu, ya, di pertemuan yang akan datang, baik pertemuan keempat, kelima, keenam, sampai terakhir bagaimana progres strategi yang kalian lakukan untuk menciptakan masyarakat mengenal diri kalian. Masyarakat ini kalimatnya luas, ya, baik itu istilahnya kalangan individual ataupun kalangan stakeholder ataukah tinggi, manajer, supervisor dan lain sebagainya. Mereka mengetahui kalian memiliki kemampuan, kalian sedang menjadi seorang mahasiswa yang sedang mengembangkan diri kalian agar menjadi seorang yang istilahnya itu memiliki keilmuan di bidangnya masing-masing, apalagi jurusan yang kalian sedang tempuh adalah ekonomi syariah, di dalamnya ada perbankan syariah dan zakat serta wakaf atau jiswab. Itu kalau dikembangkan, wah, luar biasa sekali nanti, gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, atau ada yang barangkali belum paham, gitu ya. Nah, di sini ada ini nanti kalian bisa membaca sendiri, ya, manfaat dan fungsi blog, ya. Nah, ini juga nih menarik nih, ya. Sebagai tadi branding tadi sudah dijawab oleh teman kita tuh, ya. Menciptakan sebuah branding, dikenal oleh masyarakat, ciptakan branding. Nah, suka-suka akan menghasilkan uang karena kita pun istilahnya secara penciptaan blog itu untuk bisnis, ya. Terus mampu mengasah kemampuan dalam segi tulis menulis, ya, ataupun mempublikasikan media apapun yang kalian miliki dan memiliki profesionalisme di bidang masing-masing. Ya, ini sangat luas sekali, gitu ya. Sedikit, ya, Bapak sedikit cerita, gitu ya. Kenapa Bapak sebetulnya kalau media sosial itu bukan bidang keahlian Bapak, begitu ya. Kalau dari segi pendidikan, ya, pendidikan Bapak kan di ekonomi syariah wabil khusus. Nah, namun kenapa Bapak sekarang mengajar media sosial? Karena ini adalah bagian hobi saat, ya, Bapak sudah cerita pada kalian dulu ketika Bapak menjadi seorang mahasiswa, ini adalah bagian kebiasaan dan hobi Bapak dalam mengotak-atik atau terjun di bidang istilahnya dunia digital, begitu ya. Sehingga Bapak mampu memiliki kemampuan, kelebihan kemampuan bukan hanya di jurusan yang Bapak konsentrasikan, melainkan diantaranya adalah di dunia digital atau media sosial ini, begitu. Sehingga dari sini
bukan hanya sebatas orang lain mampu mengenal diri kita ini siapa, namun kita pun mampu menghasilkan apapun yang bermanfaat, diantaranya mungkin tanda kutip menghasilkan sebuah uang cukup dengan genggaman tangan, ya, cukup dengan menggunakan gadget, cukup dengan menggunakan laptop, cukup dengan media internet, ya. Yang kalimat kemarin Bapak sampaikan cukup D5, duduk diam di rumah, duit datang. Nah, inilah manfaat daripada bagaimana kita memanfaatkan media sosial sehingga kita menciptakan D5, duduk diam di rumah, duit datang. Gitu ya. Nah, ini kalau seandainya satu contoh saja, ya, yang Bapak sedang lakukan adalah saat ini. Kalau dulu kan Bapak menciptakan sebuah blog, ya, sehingga menciptakan apa AdSense, ya Pak, istilahnya iklan-iklan, bahkan para advertiser memasang iklan di beberapa web atau blog Bapak begitu sehingga kita menghasilkan uang. Nah, zaman sekarang udah lebih canggih lagi. Nah, handphone Bapak mana tuh? Dengan cukup istilahnya Bapak memegang handphone saja begitu ya, kita mampu mendapatkan berupa pundi-pundi rupiah, bukan hanya rupiah, bahkan dolar pun yang kita akan miliki begitu. Zaman sekarang tuh ya, cukup dengan memegang handphone kita akan mendapatkan segalanya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana? Nah, inilah yang kita sedang gali. Dari sanalah kita akan mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah ide, dan berkembanglah ilmu yang kita dapatkan. Oke, sampai di sini maksud dan tujuannya bisa dipahami ya teman-teman untuk ekonomi syariah. Sekiranya memang jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau pengalaman yang disampaikan, silakan. Ya, ini karena kalau kita bicara ini sangat baca saja, karena intinya adalah dari mulai sini ya, dari layanan blog, lalu kita masuk ke dalam layanan jejaring sosial agar mampu dikenal oleh masyarakat luas dan seterusnya. Dah, oke. Ada lagi yang ingin disampaikan atau pertanyaan yang ingin diungkapkan? Rida, silakan Rida. Bapak, maaf, untuk tugas individunya, dia kan disuruh bikin situs ya Pak. Kalau semisal sudah punya situs, nggak apa-apa Pak, dilanjutkan. Bagus. Nah, di sinilah coba sharingkan kalau kalian sudah punya situs gitu ya, punya situs, baik itu situs boleh nempel ke orang lain ikut gitu ya, bahasanya ya, atau afiliasi gitu ya, atau situs pribadi gitu ya, yang sudah kalian miliki, nggak apa-apa, bagus gitu ya, tinggal dikembangkan di sana ya. Nah, boleh diungkapkan contohnya. Situs apa yang kamu telah miliki? Rida. Halo. Ya Pak, mana maaf. itu? Oke, Rida. Ya, tadi Rida. Situs apa yang kamu sudah miliki? Contohnya seperti apa? Boleh di-share atau diberikan? Di platform. Apa itu? Saya punya situs di ya, tadi Bapak sudah sebutkan salah satunya WordPress ya. WordPress.com ya. Situsnya apa nama kamu? Nama rida.wordpress.com? Apa situsnya? Nah, ini adalah bagian contoh ya, contoh yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh teman kita Rida. Apa itu? Itu aku tulis aja ya Pak. Oke. Itu bergerak di bidang apa? Apa yang kamu ungkapkan di dalamnya itu? Apa saja itu kira-kira? Itu cuman tulisan aja Pak. Oke. Ya boleh ya. Baik itu tulisan atau novel ya. Novel juga ngajarin cerita pendek begitu ya. Ya, kisah-kisah kehidupan kalian menjadi seorang mahasiswa juga boleh diungkapkan di dalamnya. Oh, ternyata tidak semudah membalikan tapak tangan, katakan gitu, untuk mendapatkan sebuah lembaran ijazah, begitu ya. Nah, boleh gitu ya. Yang artinya ini contoh yang sudah dimiliki oleh teman kita Rida ya, diantaranya di dalam WordPress.com. Tadi Bapak sudah sebutnya, ada WordPress, ada Blogspot, ada Multiply, ya, ada
ada website.site gitu ya, itu yang ya. Ini akan apa itu? Nah, akan kutulis semua di sini. Nah, iya ini juga ya. Aktif, Pak. Apa? Hampir 2 tahun nggak aktif. Nah, nggak jadi masalah. Nah, makanya di sinilah ketika kita sekarang mau mengembangkan kembali, mau terjun lagi, yang dibutuhkan adalah konsistensi. Konsistennya kita, ya. Upload apapun bentuknya, yang baik itu 1 kali sehari atau 2 hari sekali atau 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, minimal ada konsisten. Kenapa? Karena dengan konsisten tersebut track recordnya itu atau rekam jejaknya akan meningkat terus. Ya. Kenapa? Tujuannya adalah bukan untuk hari ini, tujuannya adalah untuk masa depan kita. Tujuannya adalah ketika barangkali ketika kita mau lulus 4 tahun ke depan, gitu ya, sehingga para miliarder di luar sana, para stakeholder di luar sana yang sedang memantau kita itu sudah tahu jawaban dan sudah tahu nilai keunggulan, kelebihan yang kita miliki dari rekam jejak yang sudah kita tanamkan di dalamnya, begitu. Karena ingat ya, di dalam media sosial atau di dalam dunia internet begitu ya, itu ada yang namanya SEO atau SEO. SEO itu adalah Search Engine Organization, ya, Search Engine Organization, yang dimana fungsi SEO ini adalah untuk sistem pencarian. Contohnya adalah seperti Google, ya, atau GOO gitu ya, atau Hotmail search gitu ya, atau Yahoo search gitu ya, atau sekarang ada juga UC browser search gitu. Dan itu adalah bagian dari yang nanti ketika orang mencari nama Citra Lestari Syukur, baru diketik Citra Lestari Syukur karena dia mempunyai track record itu di search engine organization seperti Google atau lain sebagainya, itu langsung muncul semua nama kamu begitu. Dari situ akan terbaca dan terlihat bagaimana kamu sangat aktif dan bagaimana perkembangan kamu ketika menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang wirausahawan, atau menjadi seorang karyawan, atau seorang guru pendidik. Ya, seperti itu akan terlihat semuanya, dan itu menjadikan nilai value kita jauh lebih tinggi untuk mengalahkan kompetitif di masa yang akan datang. Nah, itu tujuannya. Ya, sampai di sini paham? Oke ya. Nah, maka daripada itu harapannya itu akan menjadi sebuah tugas individu, dan harapannya kalian ketika Pak itu gimana caranya? Nah, ini fungsinya. Bapak memberikan alurnya, memberikan jalannya, tinggal kalian cari bagaimana caranya agar kalian mampu menciptakan sedemikian rupa. Gitu. Tapi kalau masih bingung atau mentok, nah mau secara private boleh Bapak, nanti Bapak ajarkan, boleh, silahkan. Pak, saya rasanya pengen buru-buru nih Pak, bagaimana caranya membuat blog, bagaimana caranya membuat web, atau barangkali begitu ya, silakan. Nanti boleh kita di luar pembelajaran kita adakan istilahnya bimbingan terkait masalah itu gitu ya, di kampus atau di kelas, ruang kelas begitu, kita manfaatkan, itu boleh. Secara private ya, private atau dalam artian individu gitu ya, tanpa harus seperti satu kelas ini, enggak, itu silahkan gitu ya. Nanti Bapak insya Allah siap membantu gitu. Teman-teman yang sudah memiliki pengalaman boleh share ya, boleh berbagi, boleh ajarkan kepada teman-teman yang lainnya agar kita semua di sini dikenal oleh masyarakat secara luas ya. Mas Tur Alwi ya, barangkali sekarang sedang menjadi asatidz di salah satu pondok pesantren, katakan begitu ya. Nah, itu bagaimana caranya pondok pesantren itu bisa berkembang dan kamu menjadi bagian daripada yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Nah, itu penting gitu ya. Oke. Sampai di sini semua paham? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam materi pada kesempatan malam hari ini. Ketika memang ada yang ingin ditanyakan, disampaikan atau didiskusikan, ayo waktunya kita diskusi. Ferry, barangkali ada yang mau disampaikan? Masih boleh untuk diskusi, Pak? Iya, diskusi boleh. Oke, Haikal. Untuk apa? Tadi membuat blog ya. Saya teringat, jadi beberapa tahun lalu mungkin
4 atau 5 tahun lalu saya pernah kayak bikin blog dan itu dikhususkan untuk semua anggota angkatan sekolah Nah, atau itu SMA. bagus. Iya, boleh, bagus. Dan isinya itu kita ngisi konten tentang puisi, macam-macam puisi, Pak. Jadi ada konsepnya itu puisi perorangan, ada yang puisinya itu kita sebut puisi poligami, poliandri dan sebagainya. Maksudnya tuh kita menarik bikin itu. puisi tapi isinya itu kita campur gitu. Mungkin satu puisi bisa kalimatnya itu oleh 5 orang ataupun oleh 10 orang, Iya, bahkan puisi lebih. menyambung lah ya. Kita isi blognya itu dengan puisi-puisi tersebut. Tapi itu udah off sih, sekitar udah lama banget. Oh iya. Nah, itu pada zaman itu gitu ya. Sehingga dari situ kita akan ketahuan apa, tentu enggak akan hilang itu. Artinya sudah menjadi rekam jejak. Jadi siswa di salah satu sekolah gitu ya. Berkecimpung di dunia itu. Nah, artinya memiliki kemampuan bagaimana menjadi seorang puitis ya, atau novelis dan sebagainya. Nah, itu bagus. Itu contoh yang sudah terbukti. Nah, sehingga sekarang saat ini memanfaatkan pengembangan diri kita, apa yang perlu kita luapkan, tuangkan sehingga kita mampu dikenal oleh masyarakat luas terkait masalah ilmu pengetahuan kah, ya, skill kah, atau apa hobi gitu ya, atau ilmu pengetahuan baik itu di bangku kuliah ya, materi kuliah sampaikan, silakan gitu ya. Nah, seperti itu contoh bagus gitu ya, bagus. Syukur-syukur bisa diimplementasikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, sampai di sini ada lagi? Ini ada? Untuk gimana? Apaan, Pak? Untuk tugasnya itu bisa nanti kontennya untuk konten memperkenalkan diri pribadi atau hal yang itu kan lain sudah dijelaskan ya di dalam story-nya itu ya, ada dalam pembentukan blog atau tujuan utama kita kan adalah meningkatkan value diri kita, memperkenalkan diri kita agar masyarakat luas kenal, baik itu secara blog pribadi ataupun secara blog profesionalisme atau secara blog bisnis gitu ya, atau usaha yang sedang geluti atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan, itu seperti itu. Artinya tidak fokus hanya kepada satu apa yang kita sedang lakukan gitu, tidak ya. Intinya sekali lagi agar masyarakat luas mengenal siapa kita ya, siap kemampuan kita memiliki kemampuan di mana ya, lalu skill apa yang kita miliki gitu ya, silakan ya. Artinya intinya kita menciptakan sebuah hal-hal yang ternyata kita itu kreatif gitu ya. Ternyata Adis ini kreatif. Ternyata Abil ini ternyata motivator gitu ya. Memiliki kelebihan di luar mata kuliah, yaitu motivator. Itu silahkan begitu ya. Ternyata Ufi atau Eis pandai dalam menciptakan sebuah resep makanan ya, silahkan ya, curahkan segala sesuatunya, Bang, ya, resep makanan itu atau tips-tips apa gitu, sampaikan di dalamnya ya. Artinya tidak ada batasan, kontennya itu tidak ada batasan, judulnya, subjudulnya itu tidak ada batasan ya. Yang dimana tujuan utama kita adalah kita menciptakan sebuah rekam jejak yang bermanfaat, yang mampu meningkatkan daya kompetitif kita jauh lebih tinggi dan lebih valuable gitu ya, lebih bernilai, seperti itu. Itu tujuan utamanya. Oke, yang artinya memiliki kelebihan di luar daripada orang-orang di sekitaran kita, seperti itu. Nggak ada ya? Ada lagi? Citra, mau ada yang disampaikan? Kayaknya sedang berpikir keras ini, apa sesuatu yang disampaikan. Citra, silakan. Bapak, untuk kan udah sempat punya blogspot, tapi
Nah, blogspot bagus. Terus mau diaktifkan lagi, terus Bapak kasih tugasnya itu ngepostingnya itu dikasih apa ya? Dikasih batasan nggak sih harus posting satu kali atau seminggu? Enggak, kan Bapak sudah sampaikan artinya tidak. Yang artinya tugas ini ya bukan berarti kalian harus posting setiap hari, kan tadi Bapak sampaikan. Yang penting ada continue-nya. Ya, mau itu setiap hari, mau 2 hari sekali, mau 1 minggu sekali, mau 1 bulan sekali, mau 1 tahun sekali, gitu ya. Itu silakan. Begitu. Tadi Bapak sudah sampaikan. Yang penting ya menciptakan sebuah rekam jejak untuk memperkenalkan diri kita, gitu ya, terhadap masyarakat luas dengan media blog tadi. Ya, media blog kan tadi banyak tuh, ada Komposiana, ada Blogspot, atau Blogger, ada WordPress, ada apa saja, website, ada multiply gitu ya, banyak sekali gitu ya. Seperti itu boleh ya. Jadi tidak ada batasan. Yang penting Bapak harapkan kalian mampu mengembangkan diri kalian ya, atau bahkan barangkali nih ya, kalau seandainya ada di antara kalian, katakan Mas Nur Alwi sedang ceramah lalu divideokan ceramahnya atau direkam bahkan gitu ya. Kalau direkam kan nggak hanya audio saja. Ya, sedang direkam audionya atau videonya gitu lalu diupload, itu juga boleh diupload di media kita gitu, di blog kita, sehingga itu menjadi rekam jejak. Oh, ternyata Mas Nur Alwi itu memiliki kemampuan dalam berbicara, berpidato, dalam menyampaikan apa istilahnya pandai berbicara lah katakan gitu, menyampaikan ceramah dan seterusnya. Atau ternyata ini Faruk ini Kori gitu ya, suaranya memiliki suara yang luar biasa bagus, katakan begitu ya, silakan begitu, nggak jadi masalah gitu ya. Artinya kita sudah menciptakan sebuah rekam jejak siapa kita, di mana kemampuan kita, kelebihan kita, skill kita dan sebagainya. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya? Nah, ini Bapak tekankan itu karena sangat penting zaman sekarang. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang pengguna saja, namun kita mampu memanfaatkan hal-hal apa yang sudah tersedia untuk kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada yang ingin disampaikan atau dicurahkan, ya kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang sedang kita pelajari dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak akhiri, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan atau waktu yang berlebihan. Ya, karena kalian juga sudah lelah dan ngantuk, sudah capek tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.